Pemirsa, intens investigasi, heboh, dan sekaligus mengejutkan. Tampaknya dua kalimat inilah yang paling pas untuk menggambarkan situasi yang kini terjadi. Atau menyusul hebohnya dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang diduga melibatkan Insanul Fahmi dengan sang istri Wardatina Mau dan juga Inara Rusli. Di tengah badai yang kian membesar ini, nama Virgon justru kembali terseret. Amarah pun tak terbendung saat Eva Manurung, ibunda Virgon, mengaku tak terima nama sang anak terus-menerus dibawa masuk lebih dalam ke pusaran konflik yang tak ada ujungnya. Di sisi lain, pihak Mawa yang sejak awal disebut-sebut sebagai korban, kini justru ikut disorot. Bahkan namanya disebut-sebut diduga masuk dalam sebuah grup yang ditengarai menyebarkan rekaman CCTV rumah Inara. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Eva Manurung begitu murka hingga siap menempuh jalur hukum? Benarkah Virgon akan terus diam? Atau justru langkah hukum akan menjadi pilihan terakhir demi melindungi anak-anaknya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, emosi Eva Manurung akhirnya benar-benar meledak. Ibunda dari Virgon itu tak mampu lagi menahan amarahnya saat mengetahui kabar soal rekaman CCTV rumah Inara Idola Rusli, mantan menantunya yang diduga diperjualbelikan oleh pihak tertentu. Dengan nada tinggi dan penuh kekesalan, Eva Manurung mempertanyakan logika di balik kabar tersebut. Ia bahkan menyentil keras, mempertanyakan siapa sebenarnya Inara dan Insanul Fahmi, hingga rekaman CCTV mereka disebut-sebut seolah memiliki nilai jual tinggi. Ia pun membandingkan bahwa penghasilan Virgon sebagai penyanyi bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Hingga menurutnya tidak masuk akal jika putranya harus dikaitkan dengan isu jual beli rekaman semacam itu. Perjualbelikan apa? Organ tubuh. Udah kayak perasaan artis top, artis Hollywood. Kalau artis Hollywood atau mungkin orang banyak yang nonton. Amit-amit. Kayak gituan mah. Iyalah, no banyak no. Yang gitu-gituan no. Sebenarnya gue males ngejawab-jawabin itu. Semua pada belajar. Capek ngejawab-jawab, ya kan? Lu urusin aja tuh, ya. Lu yang 2 jam urusin tuh, yang dikasiri urusin yang itu. Nanti baru bicara. Jangan belum kelar ini buka di sini lobang lagi, buka lagi ini. Mau ngapain sih? Udah gitu sembarang bicara lagi. Capek banget ngejawab-jawab yang kayak begini. Males dah. Ada yang bilang 6 orang ini kerjanya ini laporan ke ini anu segala macam, ya kan? Terus diduga keras, ya, letter P. Kalau berani ngomong aja langsung Virgon gitu, jadi tahu kan ininya. Terus pakai V letter gitu, ya kan? Apa sih? Virgon aja nggak ngomong-ngomong, takut anaknya di kemudian hari. Aku nggak mau tebak-tebak bawa manggis, kalau mau bicara langsung, ya kan gitu. Segala ngomong mau diperjualbelikan. Kamu siapa? Bintang Hollywood. Gaji anak gue ke nyanyi kali lebih dari situ. Ngapain anak gue perjualbelikan kayak begituan?
Ya, Eva Manurung sebagai ibunda Virgon memang tak bisa menutupi kekesalannya dengan semua kabar yang saat ini ramai dan ikut menyeret nama sang anak. Sebelumnya, bahkan sempat tersiar kabar jika Eva akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan akan menempuh jalur hukum. Ditanya kembali terkait hal ini, Eva belum secara gamblang menyatakan langkah hukum apa yang akan diambil. Namun dengan nada tegas, ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya bukanlah membalas atau membuka persoalan baru. Pasalnya bagi Eva, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah utama terlebih dahulu. Sebelum berbicara lebih jauh tentang Virgon anak-anak atau langkah hukum lanjutan lainnya, ia pun menyiratkan kekecewaan karena menurutnya yang seharusnya dilakukan adalah introspeksi dan perubahan sikap, bukan justru membuka polemik baru yang kembali menyeret banyak pihak. Dan seperti inilah jawaban Eva Manurung saat ditanya kemungkinan menempuh jalur hukum jika nama Virgon terus dikaitkan dalam kasus yang melibatkan sang mantan istri Inara Idola Rusli. Saya belum mau bicara ke sana. Urus aja tuh dulu, nanti baru kita bicara tentang anak, baru bicara yang lain-lainnya. Ya kan? Bukannya minta maaf, bukannya ini berubah kek. Sementara itu pemirsa, dalam hal ini memang agaknya dianggap sebuah hal yang wajar jika Eva terlihat cukup berapi. Pasalnya bukan tanpa alasan. Beberapa kabar memang menyebutkan jika dugaan peristiwa yang terjadi dan dilaporkan Mawa ke pihak kepolisian tersebut terjadi di rumah yang dulu didiaminya dan sang cucu. Menurut Eva, laporan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar karena dalam pandangan yang membawa orang lain masuk ke dalam rumah itu bukanlah pihak luar, melainkan Inara sendiri. Eva pun mempertanyakan logika dari laporan tersebut, sekaligus menyoroti lokasi peristiwa yang kini ramai dibicarakan publik. Dengan nada tegas dan penuh emosi, Eva mempertanyakan mengapa hubungan itu harus terjadi di dalam rumah, bukan di tempat lain. Itu dia, makanya aku bilang, segitu banyaknya hotel, segitu banyaknya ini, ngapain lu? Kita bisa loh manggil dia itu, ngapain lu berbuat di rumah orang? Hah? Enak aja lu. Itu bukan rumah untuk nya lu, bukan. Itu Virgon pindah dari situ juga supaya anak-anaknya nyaman. Ini lalu enak aja lu masukin orang kayak begitu gitu modelannya. Di sisi lain, atau di tengah pusaran konflik yang terus bergulir, Eva Manurung juga akhirnya mengungkap alasan mengapa hingga kini putranya, Virgon tak pernah sekalipun angkat bicara ke hadapan publik, bukan tanpa alasan. Dengan suara bergetar namun penuh keteguhan, Eva menegaskan bahwa keputusan Virgon untuk diam semata-mata dilakukan demi menjaga kondisi mental ketiga buah hatinya di kemudian hari. Hanya itu, di tengah sikapnya yang keras membela sang anak, Eva Manurung justru secara terang-terangan menyatakan sikap lain yang tak kalah mengejutkan. Ia mengaku kini berpihak kepada Mawa. Eva bahkan menyebut suatu hari nanti dirinya berniat untuk menghubungi Mawa secara langsung karena menurutnya kebenaran tidak seharusnya ditutup-tutupi. Gak ada deh, gak mau buka mulut. Sampai mati juga gak bakal buka mulut deh. Nambahin penyakit di kemudian hari untuk anak-anaknya. Nggak ada, dia nggak mau. Dia cuman dia lihat aja sendiri deh. Aku sih sekarang ini berpihak kau sama si Marwa aku. Ya benar aku. Satu saat aku telepon dia mau iniin. Oh ya udah ada kontak-kontakan tapi misalnya Marwa. Belum, cuman lo ngapain menutupin kebenaran? Orang mau ngelapor harus ada barang bukti. Berarti Mami mendukung langkah Mawa sendiri nggak? Mendukung seribu kali. Mendukung seribu kali. Bukan 100% lagi, 1000 kali persen. Di sisi lain pemirsa, di balik kemarahan Eva Manurung yang semakin tak terbendung, muncul fakta lain yang tak kalah mengejutkan.
Insanul Fahmi akhirnya angkat bicara soal keberadaan sebuah grup yang diduga memperjualbelikan drama rumah tangganya bersama Inara dan Mawa. Di tengah memuncaknya kemarahan Eva Manurung yang menyita perhatian publik, sebelumnya kehebohan juga sempat datang dari unggahan Insanul Fahmi di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Insanul membagikan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan penyebaran rekaman CCTV. Insanul pun menutup unggahan tersebut dengan harapan agar semua pihak bisa meraih kebahagiaan melalui jalan yang lebih berkah tanpa harus menginjak orang lain. Unggahan ini pun sontak memicu tanda tanya besar. Benarkah ada pihak-pihak di belakang layar yang sengaja menghasut dan memanaskan situasi? Dan yang paling krusial, apakah benar sang istri, Wardatina Mawa, ikut terlibat dalam grup yang diduga menyebarkan rekaman tersebut? Nanti kita coba buktikan aja ya di Bareskrim, karena memang kemarin itu sudah ada bukti-bukti, alhamdulillah sudah disahkan pada para penyidik yang baik. Aku juga yakin sebenarnya Mawa juga sebenarnya nggak sejahat itu, dia orang baik, aku tahu Mawa itu orang baik. Jadi aku berharap ya, karena ini sudah menyinggung rumah tanggaku dan aku juga bertanggung jawab di sini sebagai kepala rumah tangga. Karena memang kemarin kita kan sudah ada saksi kunci, kebetulan saksi kunci kita juga mengikuti aktivitas mereka selama ini, selama berhari-hari. Jadi ya nanti aku juga belum bisa nuduh ya dugaan-dugaan orang-orang yang terlibat, tapi nanti biar kita coba bongkar. Aku juga nggak terima ya, karena kasihan juga Mawa dihasut-hasut terus dia juga nggak terima. Jadi aku mau coba untuk lebih tegas kepada orang-orang yang sudah mengganggu dan menghasut Mawa. Tak hanya menegaskan bahwa sang istri tidak terlibat, Insanul Fahmi juga secara terbuka mengakui bahwa grup yang diduga ingin memperjualbelikan drama rumah tangganya memang benar-benar ada. Insanul bahkan menyebut sejumlah materi yang beredar luas di media sosial, termasuk rekaman CCTV yang dilaporkan oleh Mawa ke pihak kepolisian, menurutnya telah mengalami banyak perubahan. Ia menduga rekaman tersebut tidak lagi utuh seperti aslinya karena sudah melalui proses penyuntingan. Di sisi lain pemirsa, di tengah derasnya tudingan terhadap kondisi kejiwaannya, Insanul Fahmi juga menjelaskan alasan pribadi mengapa ia memilih untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog perempuan. Setelah kemarin udah diperiksa, saya lihat videonya banyak editan, bisa jadi AI, bisa jadi sudah diedit-edit, ya kan, banyak diedit-edit. Bahkan sebenarnya foto-foto yang lagi ada orang ciuman lah, nggak tahu itu sebenarnya dari case saya juga sebenarnya udah banyak banget itu lewat berseliweran di ekspor. Jadi sebelum ada case ini, terus habis itu ada video CCTV lain, menurut saya kayak saya perlu klarifikasi juga bahwasanya memang nggak ada sih yang tersebar, itu udah banyak editan. Dan saya lihat juga yang di penyidik itu juga sudah editan yang di PMJ. Nah, karena aku pengen tahu dari sisi perempuan, satu sisi kan aku merasa bersalah juga, aku juga punya kesalahan, aku pengen bertanya, kan aku dituduh NPD, orang dituduh NPD, padahal dari dulu sebenarnya aku merasa sangat banyak kecewa dengan diri aku dan melakukan banyak kesalahan. Dari dulu aku pengen periksa sih sebenarnya, bahkan aku sempat ngajakin Mawa juga kayak buat periksa bareng-bareng aja gitu, karena kasihan juga kalau lagi dihasut-hasut orang. Jangan-jangan yang nuduh, yang maksudnya yang menghasut Mawa ini NPD takut. Sementara itu pemirsa, ramai dugaan adanya praktik jual beli rekaman CCTV. Kuasa hukum dari saksi kunci pun memberikan penjelasan berbeda.
Ia menegaskan bahwa istilah jual beli dalam perkara ini tidak bisa dipahami secara sederhana, seolah-olah rekaman tersebut diperjualbelikan secara terbuka dengan nominal tertentu. Menurutnya, yang menjadi sorotan utama justru bukan soal angka, melainkan adanya dugaan kepentingan tertentu di balik penyebaran dan pengolahan rekaman CCTV tersebut. Kalau saya melihatnya ya, karena mungkin saya bukan PH-nya dari Sanul, saya ini kan PH dari saksi kunci, ya kan? Jadi kalau lihat dari adanya jual beli CCTV ini bukan dikatakan bahwa yang ada di media sosial jual beli. Ini ada CCTV dibayar gitu, nggak gitu sih kalau saya lihat peristiwanya ya. Karena di situ ada kronologis yang disampaikan oleh saksi kunci, saksi fakta ya. Menyatakan bahwa isi dari percakapan, isi dari semua yang ada sampaikan pada waktu pemeriksaan di Barreskrim itu semua tuh ada runtutan ceritanya nih, mulai dari dia videonya diedit, terus dia sampaikan si A, si B, sampai si B ini menyatakan bahwa ini akan jadi satu proyek atau satu kepentingan lah ibaratnya. Tapi faktanya nanti tergantung nanti bagaimana alat bukti ini bisa dijadikan satu pegangan dari pihak kepolisian. Kalau ngomong masalah jual beli, saya rasa sih menurut saya ya, jual belinya nggak jual beli dibayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, bukan itu sih poinnya kalau saya lihat ya. Karena ada satu kepentingan gitu loh, dugaannya seperti itu, dugaan kita. Kita nih masih praduga ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.